dan Tuhan tidak akan mendekat kepada kemah. Sebab malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Malaikat akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung Allah kayu. Engkau akan menginjak anak singa dan ular. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluluhkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namamu. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari Bapak Ibu kita sama-sama bangkit berdiri. Sebelumnya kami atas nama pengerja mengucapkan selamat tahun baru 2026. Kiranya kasih Tuhan Yesus menyertai kita semua di tahun 2026. Bapak Ibu bisa kasih salam kiri kanan, depan belakang, atas bawah juga. Mantap. Kita akan mulai ibadah. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Besen ela harahamen teli hetehila lereuenu rabun haholamen harahamin melek yom hadir eleka Adonai ekara wel Adonai et hanan neheni be ora misor eleket be derehu we leyare ito lahala besa lisa wela saga. Dengan nama Allah yang maha pengasih, segala puji bagi Allah, penguasa alam semesta, yang pengasih, Raja hari pengadilan. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuanku aku memohon. Pimpinlah kami ke jalan yang lurus, yaitu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takwa kepadanya, bukan menurut nasihat orang fasik dan bukan orang yang menyimpang. Amin. Bapak Ibu, dimohon duduk kembali. Puji Tuhan. Sekali lagi saya menyapa shalom Bapak Ibu. Kurang dengaran shalom. Puji Tuhan. Di tahun yang baru, pribadi yang baru dan juga semangat yang baru. Amin. Sebab kita tidak ada yang tahu kan hari esoknya Bapak Ibu. Tapi kita percaya bahwa Tuhan selalu menjamin hari esok. Dia ada di sana. Amin. Dia memberikan hari yang penuh pengharapan kepada kita semua.
Ini lagu lama ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pernah dengar, ini menjadi kesaksian saya juga betapa Tuhan baik. Meskipun kita nggak pernah tahu ya Bapak Ibu, di depan tuh ada apa sih? Tapi Dia Allah yang selalu pegang kita, amin. Dia Allah yang setia. Amin. Sama-sama kita nyanyikan ya. Aku tahu
Selamat datang di Gereja GBI EOM. Berikut pengumuman sepekan. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di GBI EOM, jika belum mempunyai tempat ibadah yang tetap, mari bergabung dengan kami di GBI EOM. Pelayanan gereja bagi jemaat yang memerlukan dukungan doa, konseling baptisan, penyerahan anak, dan pelayanan lainnya dapat menghubungi nomor berikut. Sunday Service Minggu 4 Januari 2026. Ibadah raya pertama dimulai pukul 8 pagi dan ibadah raya kedua dimulai pukul 10 pagi. Ibadah bertempat di Grand Cimanggis Mall, lantai 4. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak, mari bawa putra-putri Bapak Ibu untuk lebih mengenal Tuhan di ibadah MKids dan GC. Ibadah dimulai pukul 8 pagi di ruangan MKids dan GC. Jemaat EOM, mari bergabung dalam Community of Love atau KUL. Berikut adalah nama-nama KUL, lokasi, dan gembala KUL. Bapak Ibu dapat bergabung dengan KUL yang terdekat dari tempat tinggal Bapak Ibu. Untuk informasi lengkapnya, dapat menghubungi nomor berikut. Worship and Prayer pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2026 ditiadakan. Shalom anak muda, GBI EOM akan mengadakan Youth Worship untuk kaum muda pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2026 pukul 4 sore di Grand Cimanggis Mall, lantai 4 dengan pembicara Bapak Pendeta Abraham Sugiyo. Mari teman-teman kita menyembah dan memuji Tuhan bersama di worship ini. Jangan lupa ajak teman-teman ya. Demikian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Kami mengucapkan selamat tahun baru buat Bapak Ibu di tempat ini. Kita percaya hari ini tahun 2006 penyertaan Tuhan akan sempurna pada kita hari ini. Kita akan memberikan persembahan sulung. Mari kita berikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan yang ada di gereja EOM. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau hari ini Tuhan 1 Januari 2026 kami masih sehat, kami masih bisa beribadah, kami masih bisa memuji Tuhan. Itu semua karena Tuhan baik buat kami. Itu semua karena kemurahan Tuhan yang terlalu baik buat kami. Dalam setiap langkah hidup kami mau bersyukur kepada Tuhan. Kami tetap setia kepada Tuhan sampai hari ini. Kami percaya hari ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Persembahan sulung yang terbaik hari ini Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan yang ada di gereja EOM. Mari Tuhan berkati setiap kami memberikan hati dengan hati yang sukacita, hati yang tulus, dan hati yang mengasihi Tuhan. Kau akan memberkati setiap pekerjaan usaha kami, pelayanan kami. Tuhan akan memberkati kami Tuhan berlimpah-limpah-limpah. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan setiap pemberian persembahan kami Tuhan. Biar dikelola dengan baik di tempat ini Bapa. Engkau cukupi Tuhan setiap apa yang diperlukan, yang dibutuhkan oleh gereja kami Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami akan memberi dengan sukacita. Sama-sama katakan amin. Selamat tenang dulu Bapak Ibu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi
pujian. Bagus sekali. Kok ada yang bilang amin? Tadi malam latihan kita dengan kesaksian dulu dari Radara Auri Plus. Ayo saya undang maju ke depan, Anda minggir dulu. Ayo, silakan duduk Bapak Ibu. Ini di arrangement oleh nggak tahu siapa. Pokoknya spontanitas. Tadi malam dengerin latihannya saya sampai ngantuk kita. Karena semalaman latihan. Ayo silakan. Ayo di atas.
ini supaya lebih banyak latihan sehingga ada undangan. Oke, kita berdoa. Bapa, terima kasih. Wajah Engkau mulia, Engkau hebat. Tidak ada tandingannya Engkau. Di bawah kolong langit dan bumi ini hanya Yesus yang kami tinggikan. Sampaikan pesan khususmu hari ini di awal tahun 2026. Sehingga tahun ini bukan tahun bayang-bayang, bukan tahun yang menakutkan, bukan tahun yang patut untuk kami hindari. Tapi tahun yang kami hadapi bukan dengan kekuatan kami, tetapi bersama dengan Tuhan kami akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Sampaikan isi hatimu ya Tuhan, dan kami percaya dalam nama-Mu yang kudus, Allah yang hidup, kami akan diberkati oleh pesan-Mu. Haleluya. Amin. Pemusik jangan jauh-jauh ya. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Kok jawabnya agak kacau-kacau? Ya, tadi saya garis bawahi apa yang disampaikan Lisa. Saya pikir itu itu realita loh Bapak Ibu. Siapa yang tahu hari esok? Betul nggak? Siapa yang tahu hidup kita nyaman, aman, tentram ke depan? Meskipun Yeremia pasal 29, kalau Bapak Ibu baca ayat 11 berkata demikian, aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada pada Tuhan mengenai siapa? Saudara dan saya. Yaitu rancangan yang penuh damai sejahtera, hari depan yang penuh dengan pengharapan. Amin. Tapi konteksnya adalah kalau kita di dalam Tuhan. Garis bawah itu. Kalau Anda di bawah apa? Di bawah kendali Tuhan. Kalau kita tidak di dalam kendali Tuhan, nggak bisa. Nggak bisa. Haleluya. Coba ya, tolong multimedia. Siapa? Dea ya. Tolong nak buka Yesaya 41 ayat 13. Yesaya 41:13. Saya pikir apa yang disampaikan Disa tadi adalah perwakilan dari kita semuanya. Yesaya 41 ayat 13. Ayat ini memberikan teguran buat kita, memberikan arahan buat kita yang luar biasa. Kita baca yuk 3-2 ya. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah. Terus Pak Bu, Alkitab jelas mengatakan akulah yang menolongmu. Amin. Artinya gini loh, kamu lihat saya sebentar. Artinya gini, Anda mau ditolong atau tidak? Kalau Anda berjalan menyerahkan diri kepada Tuhan, Anda melekat kepada Tuhan, berarti Anda menyerahkan dirimu atas pertolongannya kepada Tuhan. Betul tidak? Tapi kalau kita berjalan dengan kemampuan kita berjalan dengan pengalaman kita berjalan dengan kehebatan kita berjalan dengan apa yang kita bisa, berarti Anda mengeliminir pertolongan Tuhan. Betul kan? Bukankah mujizat kesembuhan itu pertolongan Tuhan? Bukankah kelimpahan pertolongan Tuhan? Bukankah hidup yang diberkati pertolongan Tuhan? Kalau sudah kita sadar, kita tahu penolong kita adalah Tuhan Yesus Yahweh, alasan apa kita menjauh dari mereka? Yang setuju katakan amin. Dea naikkan sedikit. Yesaya 41 ayat 10. Yuk kita baca bersama-sama. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan terus. Yang membawa apa? Yang setuju ditolong Tuhan, tepuk tangan bagi Allah. Amin. Jadi Pak Bu, lihat saya sebentar. Tuhan itu tidak pernah tinggalin kita.
Saya tandaskan sekali lagi, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, tapi kita yang sering tinggalkan Tuhan. Oh, tadi yang pertama amin, yang kedua enggak? Betul? Tuhan gak pernah lalai menepati janjinya itu, Firman. Bahkan dia berkata apa? Ia sabar terhadap kamu. Sabar terhadap siapa? Terhadap kita. Supaya apa? Satu pun di antara kita tidak didapatkan binasa. Melainkan apa? Berbalik dan bertobat. Di TDRP kemarin saudaraku ada satu pasangan suami istri cerita ke saya, Pak, kenapa ya kok sudah hampir 7 tahun keluarga kami up and down segala macam. Saya tanya, ibadah rajin? Ya kalau ada acara enggak apa-apa. Yang kedua, maaf, rajin enggak kamu mengembalikan haknya Tuhan? Enggak, Pak. Kami sempat tanya di mana Tuhan jatuh dosamu apa? Judi online. Mengembara pikirannya cepat kaya dengan cara terobosan. No way, man. Betul. Kalau engkau tidak berbalik melekat kepada Tuhan, hidupmu akan gitu-gitu aja. Yang setuju teman-teman? Oh ya, saya mengingatkan ini supaya memasuki tahun 2026, satu pun di antara jemaat tidak ada yang ketinggalan. Amin. Jangan sampai orang berlari, misalkan kita lari estafet atau maraton sampai ke Bandung misalkan, jangan sampai 1, 2, 3 keluarga tertinggal hanya sampai di Salah. Harusnya kita betul-betul sprint sampai ke Bandung. Matius pasal 22, tolong deh ayat 1 dan seterusnya. Ayat ini tadi malam ditemukan sama Ibu Debbie dan ada mata rantainya, puji Tuhan. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Tolong nak terus ayat di bawahnya. Hal kerajaan surga seumpama apa? Seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk apa? Saya berdoa buat saudara semua diundang dalam perjamuan perkawinan anak domba Allah. Tepuk tangannya nggak mantap. Tadi malam saya ajarkan saudara, tujuan kita jelas. Saya ajak jemaat ayo berlari. Seperti Rasul Paulus katakan, aku berlari dengan satu tujuan, yaitu berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ayat 3 tolong. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah, coba baik-baik baca ini. Orang-orang yang telah diundang. Siapa yang diundang dalam perjamuan pernikahan itu? Bilang kanan kiri, jangan sampai tertinggal. Jadi saudara lihat baik-baik. Tetapi orang-orang itu, Pak, Bu, bukankah Tuhan sudah tawarkan keselamatan? Jawab dong. Bukankah Tuhan berkata apa? Diberikan kelimpahan. Yohanes 10:10b, aku datang supaya kamu boleh hidup dan hidup yang berkelimpahan. Tapi kenapa kita nggak respon undangan itu? Saya bacakan ayat selanjutnya deh, biar mantap sampai ayat 5. Ya tolong. Ayat 4. Ayat 4. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya apa? Hidangan itu berbicara berkat telah disediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak peliharaanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin. Itu ayat yang ke-5 tolong. Bapak Ibu boleh baca. 3, 2 ya. Bahkan Alkitab bilang, marilah ikut aku untuk mendapatkan hidup yang kekal. Ada satu murid bilang begini, guru, boleh nggak aku menguburkan dulu keluargaku yang mati? Tuhan bilang apa? Tuhan bilang apa?
yang mati biarlah menguburkan yang mati. Saudara pergi ke orang kematian bagus, tapi cari Tuhan jauh lebih bagus. Tepuk tangan buat Tuhan. Sorry ya, saya bicara firman ini. Saya tidak ada tendensius apa-apa. Saya berbicara firman. Karena apa? Saya rindu tahun 2026 yang menurut banyak pakar, yang menurut banyak ekonom, yang menurut banyak ahli tidak semakin baik. Tapi saya pastikan firman yang engkau dengar adalah pegangan yang membuat engkau tetap kuat di dalam. Tepuk tangan lebih baik bagi anak kita hari itu. Ayat yang ke-6, tolong. Dan yang lainnya menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Pak Bu, siapa yang capek hidup susah? Cuma sedikit. Siapa yang capek hidup menderita? Betul? Siapa yang rindu hidup dipulihkan, hidup diberkati, badan sehat, anak cucu tidak meminta-minta, yang dikerjakannya berhasil. Tepuk tangan bagi Allah kita. Jawabannya cuma satu, respon undangan pernikahan. Amin. Dea, tolong Ibrani 10:25 Dea. Ini belum PowerPoint nih, sabar ya. Ini kan ibadah tahun pertama, jadi agak panjang. Haleluya. Saudara mau buru-buru pulang? Enggak. Ini tahun pertama ini. Karena semua pendeta di bawah Pak Niko hari ini harus khotbah The Great Commission. Amanat aku. Yuk kita baca. 3, 2, ya. Pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang apa? Hari Tuhan yang mendekat. Jadi ibadah yang kita bangun Bapak Ibu maaf, bukan untuk euforia. Ibadah yang kita bangun bukan hanya untuk gagah-gagahan. Ibadah yang kita bangun bukan untuk supaya dikenal orang, tidak. Tetapi ibadah yang kita bangun sesungguhnya mempersiapkan diri menjelang hari Tuhan. Sekali lagi balik ke tadi statementnya Nisa. Kita nggak tahu hari esok. Betul nggak? Saya lanjutkan dulu deh. Ayat 26. 26-27. Sebab jika kita sengaja berbuat, Pak Bu lihat saya sebentar, menjauhkan pertemuan ibadah ternyata itu dosa. Wih, kok gak ada amin. Jadi mulai tanggal 1 Januari 2026 tidak boleh banyak argue. Gak boleh debat sama Tuhan. Gak bisa Tuhan, kalau kau berkati aku beribadah. Oh, gak diberkati. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah mulai pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk apa? Menghapus dosa itu. Ayat 27 kita baca dengan suara yang keras. 3, 2, ya. Yang setuju dengan ayat ini katakan amin. Ya, saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menghendaki ada pertemuan, Tuhan menghendaki ada ibadah. Alkitab berkata 2-3 orang berkumpul. Amin. Amin. Allah hadir. Olehnya nanti tanggal 11 Januari kita mulai buka saudaraku ibadah youth. Siapa youth di sini? Siapa yang usianya di bawah 100 tahun? Bilang kanan kiri, kamu youth. Haleluya. Jadi ibadah youth didesain hanya untuk yang berusia di bawah 100 tahun. Ya, jangan merasa tua lah. Betul. Jangan merasa tua. Kita ini kuat dalam Tuhan. Amin. Aku
semakin tua dan semakin bertuah. Wah, itu memang kan begitu. Jadi jangan tua loyo, dah ada, tua semangat. Tuh kayak mertua saya itu ibadah jam 10, jam 6 udah mandi. Udah pakai bedak, pakai alis. Haleluya, semangat mencari Tuhan. Amin. Ya, ayolah Pak Bu, jangan loyo. Jadi tanggal 11 nanti bukan untuk anak-anak muda saja, untuk jiwa-jiwa di bawah 100 tahun. Amin. Yang mau mendukung tepuk tangan dulu Pak. Tapi jangan berarti ibadah paginya gak datang ya. Nanti pindah ke Yun semua repot nanti. Saya kepingin muda Pak, jangan. Oke. Kalau begitu kita masuk ke PowerPoint. Baru ini khotbah. Tadi prolog. Haleluya. Senyum dong. Great Commission, amanat aku. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh apa? Dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu baru apa? Tahu lagi sekali lagi ya. Dan Injil kerajaan ini akan. Berarti sudah diberitakan belum? Tugas siapa? Tuhan. Itu tugas kami, beri keberanian bagi kami. Saudaraku, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan kapan? Ke seluruh dunia. Siapa yang melakukan? Bapak Ibu dan saya. Amin. Siapa yang punya Android? Siapa yang punya HP? Angkat HP-nya. Oke? Bu, Pak, lihat saya. Melalui Android itu Anda bisa menginjil. Berita baik, kesaksian baik. Paling tidak share ke kontak bila sudah. Saya ngajar saudaraku di mata kuliah integrasi teologi dan sains. Saya ngajar program pasca sarjana. Nggak ada dosen yang ngajar itu di kelas ini. Saya ngajar itu saudaraku. Saya ajarkan mereka dengan Android. Kita ini ambil bagian mempercepat kedatangan Tuhan. Tepuk tangan ya Pak. Betul. Apa sih yang nggak bisa kita pakai dengan Android? Betul nggak? Bukan hanya e-banking segala macam. Anda cari apa di AI dapat kok. Anda mau cari berita apa di Google dapat kok. Kalau berita yang Anda anggap bagus, ya share buat orang. Toh itu untuk keselamatan. Jangan berita-berita yang zong, yang hoax itu disebarkan cepat-cepat. Ingat gak, Ridwan Kamil mau cerai, yang itu bisa. Amin. Haleluya. Ya, harusnya kita dengan Android, dengan media yang ada, kita ikut memberitakan Injil seluruh dunia. Pak, Bu, kenapa Tuhan belum datang? Kenapa Yesus belum datang? Karena Injil belum tersebar. Loh, firman-Nya bilang begitu kok. Sesudah itu tiba kesudahannya. Saudara jangan punya bayangan bahwa Injil yang belum tersebar mungkin di pedalaman Papua, di pedalaman Morowali. Enggak. Jangan-jangan tetanggamu pun tidak benar Injil. Jangan-jangan keluargamu pun tidak benar Injil. Jangan-jangan lingkunganmu pun tidak dengar Injil. Betul tidak? Akan tersebar di seluruh dunia. Ini bukan tugas orang lain, itu tugas kita. Nah, Pak Iko, dalam visi yang Tuhan berikan atas beliau, atas gereja kita diminta untuk aktif memberitakan Injil. Setuju, tepuk tangan. Yang berikutnya, kalau yang kedua, Matius pasal 28 berkata demikian, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala
kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20 kita baca bersama-sama, yuk 3-2 ya. Terus dan ketahuilah. Ayat 20 ini penting Bapak Ibu, tapi jangan dikupas. Orang setelah menerima Yesus, orang setelah dibaptis, Alkitab pengingatan kita ajarlah. Makanya ibadah kul itu penting. Yang setuju katakan amin. Ya, saudara ketempatan kul berarti Anda sedang membangun mesbah dalam rumah. Haleluya. Ya. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Perintah Tuhan tadi sebelum PowerPoint kita dengar apa? Kita nggak tahu masa depan kita, tapi Tuhan jamin kita. Amin. Tuhan bilang apa? Jangan takut. Berarti tidak ada ketakutan yang perlu kita pelihara. Amin. Jangan bimbang. Berarti kebimbangan kita harus kita buang jauh-jauh. Tuhan berjanji, akulah Allahmu yang menyertai engkau dan membawa engkau kepada kemenangan. Tepuk tangan lebih kuat bagi Allah kita. Jadi Bapak Ibu, orang yang diajar, orang yang mendapatkan pengetahuan pasti dipulihkan Tuhan. Ada satu ilustrasi bagus. Ada terjadi bencana, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ada dua orang Kristen terpisahkan di dua tempat. Misalkan ini tempatnya satu di sini, satu sebelah sisi kiri. Di tengah-tengah ini ada pohon yang besar. Dua-duanya teriak sama Tuhan. Tuhan, tolong kami. Kami perlu pertolongan, kami perlu hidup. Bukankah Engkau adalah Maha Pengasih, Allah yang sanggup menolong segala macam? Tuhan dengar nggak? Tuhan dengar. Melalui apa? Melalui petir. Petir itu menyambar pohon yang besar itu, dar dan tumbang. Satu jatuh ke kanan, satu jatuh ke kiri. Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus, tapi sikap berbeda. Saudara lihat saja, sikap berbeda. Sikap yang sebelah kanan marah sama Tuhan. Tuhan, aku minta tolong, tapi kenapa? Apa yang kau lakukan buat aku Tuhan? Sampai kau kirimkan petir dan kayu ini tumbang. Sikap sebelah kiri apa? Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kayu itu sudah indikasi Tuhan, karena ini sama di dalam. Kayu itu dia tata sedemikian rupa, melalui kayu yang terbelah kena petir itu, dia bisa merangkak naik ke atas. Tuhannya sama. Halo Bapak Ibu, Tuhan yang saya sembah sama enggak dengan Tuhan yang saudara sembah? Tuhan yang disembah oleh Bapak Stephen Tong sama enggak yang Tuhan yang kita sembah? Amin. Tuhan yang disembah sama orang-orang Kristen yang berhasil sama enggak dengan Tuhan yang kita sembah? Kalau Tuhan yang kita sembah sama, harusnya kita menikmati janji Tuhan. Ya, setuju dengan ini. Tadi malam saya kasih ilustrasi, ada orang pemegang perjanjian pihak satu dan pihak kedua dan harus. Perjanjian Tuhan yang saya bacakan dari awal tadi berlaku kalau tidak ada yang saling mengingkari, tidak ada yang buat prestasi. Tapi kalau salah satu pihak mengingkari, maka janji itu batal. Saya tegaskan sekali lagi. Alkitab dalam Ulangan pasal 28 berkata demikian. Ketika engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman yang kusampaikan hari ini, dan engkau lakukan dalam kehidupanmu, engkau tidak menyimpang kemana? Ke kanan dan ke kiri. Engkau lakukan firman itu dengan setia, maka engkau akan menjadi kepala, bukan ekor. Engkau dibuat naik, bukan turun. Berita baiknya apa? Dan apa saja yang kita kerjakan dengan tangan kita,
Tuhan buat berhasil. Tepuk tangan panjang bagi Allah kita. Katakan haleluya. Jadi Pak Bu, kalau kita yang kita kerjakan sering gagal, tidak ada titik keberuntungan dan keberhasilan, jangan-jangan kita yang salah. Jangan-jangan kita yang salah. Amin. Amin. Terlalu keras ya. Sudah baik-baik. Lanjut ya. Lanjutnya tidak ada yang bilang amin. Oke. Klik berikutnya yuk. Kuasa penuh, pareotentes, segala kuasa. Yang pertama apa? Yesus memiliki kuasa untuk apa? Berbuah. Yang luar biasa, Matius pasal 16 ayat 19 berkata apa? Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di. Tahun ini kita ikat semua kegagalan, kita lepaskan berkat. Tahun ini kita ikat semua sakit penyakit, tetapi kesehatan kita dapat. Tahun ini kita ikat semua belalang, pelahap, pengerit, pelompat dan pindahan. Kita terima sukacita yang besar yang datang daripada Tuhan. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Tuhan punya kuasa untuk menghakimi, Tuhan punya kuasa untuk membebaskan. Yesus punya kuasa untuk menyelamatkan. Yesus punya kuasa untuk apa? Mengajar. Jadi Bapak Ibu, lihat saya sebentar. Sebenarnya ibadah yang berhasil adalah ibadah yang memang di dalamnya ada mengandung pengajaran. Betul. Bukan hanya motivasi, cerita-cerita. No. Ibadah yang benar, ibadah yang berhasil, kita bertumbuh harus ada apa? Pengajaran. Ada pengajaran. Makanya hari-hari ini sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau Anda ibadah, Anda fokus saja pada pengajaran. Saudara nggak usah pusing dengan kanan kiri. Amin. Amin. Ada ilustrasi yang sangat populer dan itu diceritakan ke banyak orang. Ada seorang ibu tidak mau lagi datang ke gereja. Ya kan, merasa cerita di tempat ini. Dia lapor sama Pak Pendeta. Pak Pendeta, mulai minggu depan saya tidak mau ke gereja lagi. Pak Pendeta tanya, apa masalahnya kamu datang ke gereja? Ibu ini bilang, saya kecewa dengan penghuni gereja. Wow. Ternyata orang gereja kesukaannya hanya ngomongin orang. Orang gereja kesukaannya ketika ibadah nggak ada yang sungguh-sungguh. Nyanyi kalau nggak lagu favoritnya nggak mau nyanyi. Sembarangan datang terlambat. Bahkan ada yang tertidur di gereja. Wih, langsung bangun semua. Kok kaget? Saya kaget. Wih, kok oleh kanan kiri. Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Pak Pendeta bilang begini. Oke, kalau memang itu keputusanmu, gak ada yang bisa maksa. Pak Bu, Tuhan gak pernah paksa saudara datang beribadah. Yang setuju katakan amin. Tapi Tuhan sediakan keselamatan dalam ibadah. Amin. Tuhan tidak pernah paksa saudara melayani. Tapi kita butuh pelayanan supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Pak Pendeta bilang begini, oke Ibu, minggu depan Ibu datang sekali lagi ke gereja deh. Kalau Ibu gak cocok dengan testimoni ini, silakan Ibu gak usah ke gereja. Pak Pendeta bawa gelas penuh saudaraku seisi air putih. Ibu kelilingi gedung gereja, meja-meja jemaat ini 3 kali. Syaratnya apa? Tidak boleh tumpah 1 tetes. Oh, ibu ini serius, serius. Dia kelilingi jemaat sampai 3 kali. Karena pesannya apa? Jangan ada yang tumpah. Akhirnya Pak Pendeta tanya, ada yang tumpah? Enggak. Waktu ibu keliling tadi ada nggak yang masih main HP? Ada. Ada nggak yang sedikit ngantuk gitu, keliyep-keliyep gitu?
Ada. Ada nggak yang nggak sungguh-sungguh? Ada. Kenapa ibu nggak toleh? Karena saya fokus Pak Pendeta dengan jelas ini. So, harusnya kita begitu. Amin Bapak Ibu. Amin. Saudara nggak usah pusingkan komentar orang. Saudara nggak usah pusingkan dengan dirimu. Saudara fokus saja sama Tuhan. Tuhan sanggup menjawab pergumulan saudara. Mudah-mudahan bagaimana. Tapi kalau kita mulai menghakimi, kita mulai ngomong ini kurang segala macam, nggak ada yang sempurna. Nggak ada yang sempurna. Yang sempurna hanya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Cara khotbah saya juga ada baik-baik amat kok. Saya sadar, saya nggak sempurna. Tapi ketika Tuhan yang diberitakan, Tuhan itu memerdekakan kita. Setuju dengan saya? Sepakat? Sepakat angkat tangan dulu. Waduh, biar berhasil dulu khotbahnya dulu ya. Ya setuju sekarang tepuk tangan. Pergilah Pareotentes berangkat dengan kuasa. Pak, Bu, saya mau katakan, di perkataan saudara ada kuasa. Di doamu ada kuasa. Di imanmu ada kuasa. Yang jadi masalah apa? Kita jarang gunakan kuasa itu. Amin. Siapa yang kagum sama Tuhan? Dan Tuhan telah berikan kuasa buat kita. Amin. Menyusuri tanpa batas. Ada rumah saudaraku dihuni oleh kuasa yang bukan dari Tuhan. Harusnya kalau ada orang Kristen di situ, kuasa yang bukan dari Tuhan lari, kabur. Betul. Ayo pegang dadanya begini. Saya ada kuasa. Bilang gini, perkataanku benar kuasa. Amin. Terakhir, kuasa itu telah diberikan kepadaku. Tangan Tuhan. Melewati batas sosiologi, rasial, kebudayaan, dan geografis. Anda punya kuasa. Klik berikutnya. Jadikan semua bangsa muridku terus. Nah, syaratnya 3 aja jadi murid. Sebelum Anda memuridkan, harus jadi. Betul kan? Amin. Yohanes 8:31 berkata, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah. Jadi syaratnya apa? Tinggal dalam firman. Yohanes 15 ayat 7 bilang apa? Jikalau aku tinggal di dalam kamu dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saya berdoa semua permohonan doa saudara yang selaras dengan kehendak Tuhan tahun 2026 digenapi oleh Tuhan. Amin. Yes. Yang kedua, ayo cepat. Klik berikutnya tolong. Syarat jadi utusan Tuhan kerajaan yang kedua. Injil Yohanes pasal 15:8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu apa? Berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Berbuah banyak di sini berbicara apa? Pelayanan. Ada adik-adik rohani. Saya berdoa semua pekerja ini punya adik-adik rohani, punya anak-anak rohani. Amin. Jadi kita jadi teladan. Saya berdoa semua yang ada. Anda punya adik-adik rohani. Jadi ketika mereka bersaksi bilang begini, kakak rohani saya mengingatkan saya, itu keren. Betul. Oh, itu pembimbing rohani saya berkata dengan dia, itu keren. Tapi kalau kita jadi pembimbing rohani justru tidak mau menerima dengan baik, ada yang salah. Yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah muridku. Yang terakhir, berikutnya, tolong. Syarat menjadi utusan kerajaan yang ketiga. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, jikalau kamu saling apa? Saling mengasihi, bukan saling menyakiti.
Saling mengasihi artinya apa? Ada penerimaan. Siapa sih yang tidak bergumul? Betul nggak? Kalau saya lihat wajah-wajah ini wajah-wajah bergumul, sama ya bicara juga bergumul. Betul nggak? Tapi pergumulanmu tidak akan pernah selesai kalau engkau selesaikan dengan caramu sendiri. Ada Tuhan. Hai engkau yang letih, lesu dan berbeban berat, kamu datang kepadaku, di dalamku ada kelegaan. Pikolah kuk yang dari padaku. Bu Devi kalau menerangkan kuk hebat karena dia sangat diprogram dengan baik. Ada kawan saya khotbah tentang kuk yang digambar bukan kuk, tapi pelanannya sapi Madura. Ini ngawur-ngawur. Iya, saya lihat ini bukan kuk, ini sapi kerakan itu. Nah kalau mikul itu kan tambah berat kita. Tapi kuk yang daripada Tuhan, kuk yang daripadaku itu enak dan memberikan jalan keluar. Amin. Pak Bu, saya berdoa, saya dorong saudara, yuk tahun 2026 kita tidak saling menyakiti. Amin. Kita tidak saling membenci, kita tidak saling melukai, tapi tahun 2026 saling mengasihi. Kalau suara kita naik ke oktav yang ketiga, turunkan ke satu kembali. Haleluya. Hidup ini belajar. Kalau Anda tidak belajar berarti Anda tidak siap untuk hidup. Tulis yang terakhir itu, update status. Haleluya. Saya tutup. Ada seorang laki-laki namanya Andi. Ini nama samaran. Jangan tanya nomor handphonenya, karena nama samaran Mr. X. Andi ini anaknya pendeta, sudah berumah tangga, tetapi hidupnya kacau. Setiap ada pendeta khotbah, aku sudah tahu ayat ini. Setiap ada orang kesaksian, paling ujungnya begini. Ada orang bilang mau cerita tentang pengalamannya, sudahlah, aku sudah makan asam garam kehidupan. Wow. Ke gereja malas, merasa dia wakilnya Tuhan. Anaknya pendeta, ya kan? Bahkan kalau pendeta proof, ingat kisahnya Hofni dan ini anak pendeta itu. Pendetanya namanya Eli. Betul? Tapi nakalnya minta ampun dua anak muda ini. Andi saudaraku suka mabuk minum. Tolong ya, tahun baru jangan diisi dengan mabuk minum. Oh, ada. Amin. Mau pakai ayat? Jangan deh. Mau pakai ayat gak enak. Saudaranya dikasih Tuhan. Ketika Andi dalam masalah, Andi ini cukup diberkati, pekerjaannya baik, tetapi 2 tahun terakhir dia keadaannya sulit, istrinya mulai berontak, istrinya mulai meninggalkan dia, anak-anaknya mulai kacau. Andi datang ibadah Natal, dia bilang begini, Tuhan, apa yang kamu buat atas hidupku? Bapakku pendeta, aku sering ke gereja, doa kalau ingat. Apa yang kau buat Tuhan? Keluargaku hancur, anak-anakku gak jelas, aku gak mengenal siapa engkau. Pak Bu, lihat saya sebentar. Banyak orang rajin ke gereja, tapi gak berjumpa dengan Tuhan. Kalau itu terjadi atas saudara, itu kegagalan yang fatal. Amin. Banyak orang nyembah puji Tuhan, tapi penyembahannya bukan untuk Tuhan. Penyembahannya hanya dinilai orang, itu kesia-siaan. Amin. Amin. Dan Andi akhirnya mendapatkan suara daripada Tuhan. Dia bilang begini, sampai berapa lama engkau meragukan dan tidak percaya kepada aku? Andi bertobat, saudaraku.
Implementasinya apa? Mulai besok dia sudah tidak menyentuh lagi minuman beralkohol. Mulai besok saudaraku, Andi mulai mengakui kesalahan di depan Tuhan, terutama depan istri, anak-anak dan keluarga. Mulai besok saudaraku, Andi mengambil keputusan Tuhan number one. Apapun yang dikerjakan harus Tuhan yang lebih dahulu. Amin. Yang terakhir, Andi berani berkata, Tuhan, sesungguhnya Engkau ada dan Engkau baik. Ini yang disebut pertobatan. Saya berdoa di tahun awal ini saudara mengalami itu. Keluargamu dipulihkan, berkatmu dipulihkan, bisnis usahamu dipulihkan, anak-anakmu dipulihkan, rumah tanggamu menjadi teladan bagi banyak orang. Tepuk tangan bagi Allah. Tuhan Yesus berkati. Selamat tahun baru 2026. Kiranya Tuhan memulihkan kita semuanya. Amin. Haleluya. Saya udah mau berdiri. Glory Jesus. Tuhan, mulialah namamu di bumi itu, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaanmu di surga mengatasi betapa mulia namamu Tuhan. Dari apa itu? Tuhan, mulialah namamu di bumi, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaanmu di surga mengatasi bintang, betapa mulia namamu Tuhan. Bila ku pandang ke langit, bulan dan skala bintang, ku heran kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Sebab itu ku puji kau selamanya. Mulialah namamu di bumi, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaanmu di surga mengatasi bintang, betapa mulia namamu Tuhan. Bila ku pandang ke langit, bulan dan skala bintang, ku heran kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Sebab itu ku puji kau selamanya. Mulialah namamu di bumi, namamu diagungkan di bumi. Saudara tundukkan kepala. Tuhan tahu persis pencapaian demi pencapaian di tahun 2026. Mungkin kita masih menyimpan kegagalan. Ada jawaban-jawaban yang belum kita dapatkan dari dalam Tuhan di tahun 2025. Mari tempatkan imanmu di tempat yang benar. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tahun 2026 jika engkau sungguh-sungguh dalam Tuhan, tahun 2026 menjadi tahun jawaban buat kita.
tahun 2026, hal-hal yang belum pernah kita dapatkan akan kita dapatkan di tahun 2020. Hal-hal yang menjadi bayang-bayang di tahun 2025, tahun 2006, Tuhan akan berikan atas kita. Ayo buka tanganmu dua-dua di hadapan Tuhan. Saudara berharap kepada Tuhan. Saudara minta kepada Tuhan, Tuhan, aku membuka tanganku di hadapan. Banyak hal yang ingin tergenap di atas doa-doaku Bapa di tahun 2020. Banyak cita-cita, banyak pengharapan, banyak kerinduan yang rindu untuk kau genapi tahun 2026. Tuhan, kami membuka tangan kami di hadapan-Mu. Tolong setiap jemaatku yang hadir ya Bapa. Tolong jemaatku yang hadir ya Tuhan. Kami percaya sakit kami Engkau yang sembuhkan. Kami percaya berkat itu datang daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, damai sejahtera itu hanya ada dalam diri Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya pemulihan demi pemulihan itu ada dalam Yesus Kristus Tuhan. Ampuni kami kalau tahun 2025 kami suam-suam kuku. Ampuni kalau kami tahun 2025 banyak menyakiti hati-Mu. Tapi kami rindu tahun 2026 justru kami ingin menyenangkan hati-Mu. Kami tidak mau mereka-rekakan masa depan kami dengan kemampuan kami, tapi kami mau serahkan di hadapan Tuhan, sebab rencana Tuhan turun atas kami. Lihat Bapa, hamba-hamba-Mu yang hadir. Kami percaya Tuhan, pulang dari tempat ini pesan Allah nyampe atas keluarga kami. Kami tidak hanya cakap mendengar, tapi kami melakukan firman itu. Kami tidak cakap mengaminkan, tapi firman itu hidup atas hidup kami. Terima kasih Bapak. Tahun 2026 The Great Commission itu akan jadi atas kami, atas keluarga kami. Ketika kami melakukan bagian kami, Engkau akan melakukan bagian-Mu secara luar biasa. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang terikat Engkau lepaskan, yang putus asa Tuhan berikan gairah. Anak-anak kami melesat, orang tua kami sehat, cucu mantu kami berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu telah menegur kami. Sebentar kami akan membawa persembahan kami yang terbaik sebagai persembahan awal tahun. Kami tidak mau hitung-hitungan di hadapan, tapi kami mau mengambil bagian kami. Sebab investasi kami dalam kerajaan Allah tidak akan pernah membuahkan kesia-siaan. Terima kasih Bapak. Dengan sikap hati dan sikap tubuh yang benar, kami bawa penaburan kami hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang siap untuk menabur. Sama-sama kita berkata, amin. Silakan dulu. Selamat menabur Bapak Ibu Tuhan Saudara. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib.
saudara akan diberkati, saudara akan dipulihkan, saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Buka hatimu, buka tanganmu di hadapan Tuhan. Perbesar kapasitas imanmu dan terima berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dengan penuh kelembutan. Tuhan sendengkan telinganya kepadamu dengan penuh kepekaan. Diulurkan tangannya kepadamu dengan penuh keperkasaan. Dan dibawanya engkau kepada kemenangan. Olehnya diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah doa-doamu, diberkatilah apa yang engkau kerjakan. Tuhan buat berhasil. Kasih karunia yang datang daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus Tuhan, pertolongan daripada Roh Kudus senantiasa menyertai saudara dan saya dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.